Halo bro, selamat malam ya. Selamat berjumpa lagi pada channel yang tidak bermanfaat ini ya. Kenapa saya bilang tidak bermanfaat ya? Ya mungkin memang kata-kata itu yang pantas tersemat ya. Dari sekian banyak konten sepertinya memang kalau saya tonton sendiri eh, membagongkan gitu ya. Jadi kenapa ini saya upload lagi teman-teman ya, saya pengen upload ya sekedar mungkin sekedar buat ngisi ya, kemudian sekaligus buat ngejawab juga. Ini ada satu pertanyaan yang eh, diniatkan banget ya, sepertinya itu berkomentar. Meskipun saya sebagai mekanik motor ya hanya bisa menyampaikan ya, kesimpulannya nanti teman-teman sendiri yang menilai gitu ya. Ini mengenai narasinya tuh begini teman-teman ya. Jadi saya bacakan aja ya. Dia langsung begini, daripada injeksi mending motor listrik. Ini kalau tidak salah ini komentar pada video saya yang ngebahas masalah ecu kalau nggak salah teman-teman ya. Daripada injeksi mending motor listrik. Injeksi itu bobrok, gampang rusak. Agak diisi bensin aja mesin bisa bermasalah dan gampang rusak. Dibanding karburator biayanya juga mahal. Mending langsung ke listrik aja karena kehabisan bensin. Oh maksud saya karena kehabisan baterainya nggak rusak. Mesin juga nggak. Jadi mewarisi mesin karbu yang tangguh dan awet. Terus buat off-road juga bisa. Bahkan kelelep air dinamonya juga nggak mati. Padahal karburator aja bisa rusak kalau kelelep air. Apalagi injeksi. Langsung modar katanya. Saya lanjutin ya. Injeksi mah motor cacat gak guna, gak cocok disebut motor modern. Yang cocok itu motor listrik. Nggak nggak aleman, nggak aleman kayak injeksi. Maksudnya itu tidak manja kayak injeksi. Jadi kurang lebih seperti itu teman-teman ya. Jadi kalau saya berpandangan itu mungkin saudara kita ini pernah punya pengalaman menggunakan motor injeksi, terus kemudian treknya juga mungkin perjalanannya gitu jauh mungkin ya, atau mungkin kalau misalnya kita anggaplah ojek online gitu mungkin beliau ini ya. Jadi perawatannya itu berasa capek ketika menggunakan motor injeksi. Adapun iya dan tidaknya teman-teman bisa simpulkan sendiri ya. Kalau saya jujur saja sebagai mekanik motor tidak bisa memberikan eh, pandangan yang lebih ya, karena ya apalagi motor listrik saya sendiri belum pernah menangani motor listrik. Akan tetapi jika ngomongin masalah motor injeksi ya, kita sering kedapatan tamu motor injeksi, baik dari sekedar yang motor tersebut hanya untuk kepentingan antara anak sekolah yang treknya itu tidak seberapa. Kemudian belum lagi langganan yang misalnya ojek online yang kita tahu bagaimana tiap harinya itu motor tersebut jalan gitu kan. Apalagi dengan kondisi di Jakarta yang hawanya itu panas, aspalnya panas, macet. Itu begini teman-teman ya, kalau misalnya 200 kilo yang ada pada kilometer itu sebetulnya motor RPM nyala itu ya, ketika macet pun dia kilometernya nggak jalan, tetapi RPM-nya kan jalan, mesin nyala, dan itu kan eh, panas juga dan mesin bekerja juga gitu teman-teman ya. Jadi memang sebetulnya
saya tidak menyalahkan juga komentar ini. Sepertinya si abang ini memang punya pengalaman capek gitu mungkin ya, sudah ya, dengan motor injeksi. Jadi dia ketika berpindah ke motor listrik, dia itu merasakan nyaman gitu teman-teman ya. Jadi akan tetapi bagaimana sebetulnya ya, saya sendiri nggak mengalami itu kan. Jadi teman-teman mungkin bisa menyimpulkan jika video ini tayang, teman-teman bisa berkomentar dengan pengalaman kalian sendiri, lebih enak mana gitu, lebih enak mana injeksi dibandingkan injeksi dengan motor listrik. Jadi motor listrik itu teman-teman ya, berarti kesimpulannya dia itu hanya menggunakan baterai, kemudian komponen lainnya mungkin ya kelistrikan aja, dan kalaupun misalnya bagian kelistrikan ini rusak ya mungkin sudah ada spare partnya dipersiapkan sebagai penggantinya. Mungkin begitu teman-teman ya, karena memang agak menggelitik juga ini, komentarnya juga banyak, jadi sangat niat banget untuk berkomentar, dan teman-teman bisa menyimpulkan sendiri bagaimana pandangan kalian itu mengenai komentar ini gitu ya. Jadi ini judulnya berarti motor listrik versus motor injeksi non listrik ya, maksudnya yaitu kelistrikan tetap ada tetapi kan tetap menggunakan mesin basah gitu loh teman-teman. Karena kalau motor listrik itu ya berarti dia nggak menggunakan oli gitu teman-teman, nggak menggunakan oli mesin. Tetapi saya pribadi belum pernah memperbaiki motor listrik. Oke ya teman-teman ya, terima kasih juga buat saudara kita ini yang berkomentar. Mungkin dia memberikan bermaksud mengedukasi, kemudian menyampaikan informasi bagaimana pengalamannya dalam menggunakan motor gitu teman-teman ya. Oke teman-teman ya, terima kasih ya, terima kasih, dan saya doakan buat teman-teman yang masih mau mengikuti channel ini, saya doakan semoga hidup kalian senantiasa diberikan kemudahan dan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Robbal 'Alamin. Oke begitu teman-teman ya, terima kasih dan selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.